Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengunjungi Andrix Channel. Kali ini kita akan membahas kembali teks basic, dasar-dasar perpajakan terkait dengan mengenal pajak penghasilan dan objek pajak yang disajikan dengan cara tanya jawab atau Q&A. Tak lupa-lupanya saya mengingatkan guys, jangan lupa untuk subscribe. Oke guys, terima kasih. Selamat menyaksikan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam 1 tahun pajak. Nah, di sini guys, definisi dari PPh ini kalau kita perhatikan adalah subjek pajak ya ditambah penghasilan ditambah tahun pajak. Jadi ada beberapa kata kunci ya, selain juga di sini menerima atau memperoleh penghasilan. Oke, menurut undang-undang guys, menurut undang-undang PPh, pajak itu, PPh dalam hal ini ya guys ya, dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh ya dalam tahun pajak. Nah, kita sudah bahas sebelumnya terkait dengan subjek pajak, tapi saya akan ingatkan kembali guys di materi ini. Subjek pajak tersebut, ya, yang video sebelumnya guys ya, jangan lupa ya. Kalau belum nanti silahkan dilihat apa itu subjek pajak. Subjek pajak tersebut dikenakan pajak bila menerima atau memperoleh penghasilan. Menerima di sini walaupun seolah mirip ya, padanan katanya menerima memperoleh secara bahasa Indonesia nggak ada bedanya. Tapi secara peraturan pajak guys, menerima dan memperoleh itu lebih ke konsep sebetulnya. Jadi begini, menerima artinya adalah penghasilan sudah diterima secara tunai. Nah, kalau di accounting namanya cash basis guys. Jadi memang uangnya sudah ada, ya, sudah diterima dan udah pasti dicatat dong gitu ya. Nah, sementara memperoleh guys, penghasilannya sudah dicatat, sudah diakui penghasilannya guys. Tapi secara tunai itu belum diterima atau accrual basis. Oke? Jadi menerima memperoleh itu artinya beda guys ya. Dibedakan guys, karena menerima itu tunai sudah diakui juga, memperoleh itu dicatat sudah diakui, tapi tunainya belum dapat. Gitu ya. Nah, subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam Undang-Undang PPh disebut wajib pajak. Oke, ini juga sama, kita seperti mereview kembali video berikutnya yang sama ya, terkait dengan dasar-dasar perpajakan. Wajib pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama 1 tahun pajak, atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Oke, jadi dimulai dan berakhir dalam tahun pajak. Misalnya ada orang luar negeri datang, tadinya mau 2 tahun di sini kerja, ya ternyata nggak jadi. Tapi sudah lewat 183 hari guys, sudah lewat katakanlah 250 atau 300 hari, dia keluar lagi, nggak balik lagi ke Indonesia. Jadi sangat mungkin guys, kewajiban pajak subjektif dia datang saat berniat, tadi surat tugas, kemudian dia pergi lagi. Sangat mungkin. Oke guys, jadi yang dimaksud dengan tahun pajak di Undang-Undang PPh adalah tahun takwim. Oke, tahun kalender guys. Ya, tahun takwim itu bahasa ini ya. Kalau sekarang rata-rata peraturan pajak sudah ganti dengan kata-kata tahun kalender. Namun wajib pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.
sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 bulan. Nah ini guys, PPh ini walaupun tadi ya penghasilan yang dikenakan terhadap subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam tahun pajak. Jadi memang semestanya guys dalam pajak penghasilan ini ya, apalagi kita konteksnya orang pribadi guys ini wajib pajak orang pribadi. Jadi memang PPh itu dihitung setahun. Nah, supaya wajib pajak tidak merasa berat, ya setiap bulan itu pembayarannya dicicil. Oke, kalau dia adalah seorang pegawai maka dipotong 21 guys. Nanti itu jadi kredit pajak di akhir tahun. Jadi gitu guys. Jadi di pajak tuh dikenal ada yang namanya konsep namanya pay guys. Pay as you earn gitu ya. Jadi daripada dia nanti bayar di akhir tahun, ya di bulan Maret kita keluar uang, misalnya penghasilan kita 120 juta, kan lumayan banyak juga guys itu ininya, penghitungan pajak terutangnya guys. Jadi makanya di sini bagaimana caranya seseorang yang dipajaki tidak merasa berat. Makanya walaupun semestanya adalah setahun, tapi tetap di tiap bulan dipotong pajak. Nah itu nanti kita akan bahas di materi berikutnya guys ya, terutama nanti mengenal apa itu pajak withholding, apa itu PPh withholding, PPh potong pungut. Nah, begitu guys tentang isi atau definisi dari apa yang namanya pajak penghasilan. Dalam undang-undang pajak, penghasilan itu bersifat sangat luas. Karena memang pada dasarnya undang-undang pajak penghasilan itu menganut prinsip supaya negara bisa mengkolek sebanyak-banyaknya penerimaan dari PPh ini guys. Jadi akhirnya yang dimaksud dengan penghasilan dalam undang-undang pajak itu ya walhasil juga memiliki pengertian yang sangat luas. Cuman secara konsep guys, secara konsep PPh itu yang dimaksud dengan pajak penghasilan itu artinya kan dikenakan terhadap penghasilan. Nah, secara konsep guys, yang namanya penghasilan itu artinya setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima, balik lagi ya, diterima lagi atau diperoleh wajib pajak dari manapun asalnya. Oke, entah dari Indonesia, entah dari luar Indonesia. Pokoknya kalau dia wajib pajak Indonesia, punya NPWP, maka dari manapun penghasilan tadi berasal, maka itu adalah penghasilan dan merupakan objek pajak, guys. Oke, jadi sifatnya luas, ya. Nah, penghasilan tadi, tambahan kemampuan ekonomis tadi, itu dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan WP. Nah, jadi guys, tadi ya tidak undang-undang pajak penghasilan dalam menjelaskan apa itu penghasilan tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu. Pokoknya intinya adalah setiap adanya tambahan kemampuan ekonomis, guys. Itulah objek PPh. Ya, itulah penghasilan. Nah, kenapa guys? Karena menurut undang-undang pajak, tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau oleh wajib pajak itu merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan wajib pajak untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan. Nah, jadi gitu ya. Pokoknya kalau ada setiap tambahan kemampuan ekonomis, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, itu merupakan penghasilan yang dikenai PPh. Nah guys, jadi kalau kita ngelihat definisi ini, di sini tidak melihat yang lebih luas lagi ya, misalnya halal atau tidak penghasilan tadi. Enggak guys. Pokoknya kalau ada tambahan kemampuan ekonomis, bisa dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan, maka itulah objek pajak. Nah, jadi kalau misalnya nih kita hasil korupsi gimana penghasilannya? Ya kalau menurut undang-undang pajak guys, undang-undang PPh, ya itu tambahan kemampuan ekonomis. Jadi nggak ngelihat dari mana penghasilan tadi, tambahan kemampuan ekonomis tadi berasal. Kalau miara tuyul gimana? Ya sama aja guys. Gitu ya. Jadi itulah tambahan kemampuan ekonomis itulah yang merupakan penghasilan. Nah kemudian guys, bila dilihat dari, ini serius ya, tadi bercanda guys ya. Dilihat dari mengenai tambahan kemampuan ekonomis pada wajib pajak, penghasilan itu setidaknya dapat dikelompokkan menjadi 4. Dikelompokkan menjadi 4 jenis guys. Yang pertama, ya, penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas. Misalnya kita dapat gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
Lalu ada juga penghasilan dari usaha dan kegiatan. Kita melakukan usaha, kita jadi pengusaha, ya. Kita melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa menimbulkan adanya tambahan kemampuan ekonomis. Kita bisa belanjakan, konsumsi, atau kita tabung, menambah kekayaan. Atau kita beli aset sekalian gitu ya. Nah, ada juga, kalau kita beli aset, kemudian aset tadi kita kembangkan, baik berupa apapun ya, maka di sini namanya penghasilan dari modal atau passive income, guys. Passive income, guys. Nah, jadi yang dimaksud passive income ini, guys, itu adalah harta gerak atau tak gerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha. Jadi macam-macam di sini ya. Penghasilan dari modal, guys. Nah, atau penghasilan lain-lain seperti pembebasan bunga, pembebasan utang, ya bunganya juga bisa dibebasin ya, hadiah, pokoknya uang kaget lah, guys. Penghasilan lain-lain ini ya, ininya jadi di sini pembebasan utang, hadiah, dan lain sebagainya. Nah, tadi ya, penggunaannya bisa untuk dikonsumsi atau dapat juga ditabung. Jadi intinya, guys, balik lagi, penghasilan, ya, konsep dasarnya adalah adanya tambahan kemampuan ekonomis. Di situ bisa macam-macam jenisnya, guys. Jadi setiap ada tambahan kemampuan ekonomis, itulah penghasilan. Jadi memang itu tadi ya, bagaimana caranya negara bisa menggrab penerimaan PPh sebesar mungkin. Oke, nanti kita akan cek jenis-jenis penghasilan itu apa aja. Ya. Oke. Tergantung, guys. Karena pada prinsipnya dalam undang-undang pajak penghasilan, yang namanya objek pajak, ya, belum tentu semuanya dikenai PPh, guys. Oke, di undang-undang PPh, ya, secara yang tadi ya, secara garis besar, setiap penghasilan adalah objek. Namun, guys, di undang-undang PPh itu ada beberapa perlakuan khusus. Ada perlakuan khusus yang artinya yang tadinya itu adalah objek PPh, ya, dikenai tarif secara umum berdasarkan pasal 17, ada yang memang dikecualikan dari objek pajak, ya, walaupun penghasilan tapi dikecualikan dari objek pajak. Atau ada perlakuan pajak yang diatur sendiri, oke, sehingga tarifnya itu berbeda dengan tarif PPh di pasal 17 undang-undang pajak, guys. Itu ya, jadi tarifnya bisa jadi lebih kecil. Nah, jadi guys, objek pajak itu dibagi menjadi 3. Ada yang namanya penghasilan, tapi dikenakan objek PPh non-final. Oke. Ada juga penghasilan yang merupakan objek PPh final. Lalu ada lagi penghasilan yang merupakan non-objek PPh. Jadi ada 3 jenis, guys. Nah, apa maksudnya final? Bukan artinya masuk final, guys ya. Habis sudah lulus semifinal ya, bukan itu maksudnya ya. Final itu artinya saat seseorang itu penghasilannya dipotong oleh pihak lain, ya, karena dia mekanismenya lewat withholding tax, guys, ya, lewat withholding tax, oke. Kalau dia sudah dipotong penghasilannya, maka di situ sudah selesai, sudah rampung, sudah final. Oke, guys. Jadi dia tidak perlu lagi memperhitungkan pajak final ini dalam pengisian SPT tahunan orang pribadi, guys. Jadi cukup yang objek PPh non final saja. Ya, yang non objek juga tidak diperhitungkan, tidak digabung. Saya ingat kata dosen saya, guys, zaman waktu kuliah dulu ya, digabung, digunggung katanya gitu ya. Ada lagi dosen yang lain bilang ganggang, gunggung, genggeng, gonggong gitu kan ya. Pokoknya digunggung, guys. Ya, jadi tidak digunggung dengan penghasilan yang non final. Untuk yang mana? Penghasilan objek PPh final atau penghasilan yang merupakan non objek pajak. Gitu ya. Jadi yang PPh final yang dikenakan PPh final tersendiri dan yang dikecualikan sehingga menjadi non objek PPh itu tidak digabung, tidak digunggung, tidak diperhitungkan dengan SPT tahunan orang pribadi saat mengisi nanti. Namun, guys, untuk objek PPh final dan non objek PPh ini tetap wajib dilaporkan. Jadi ada di lembar terpisah, guys. Nanti ada saatnya nanti kita akan mengupas bagaimana mengisi SPT tahunan orang pribadi. Oke, guys ya, jadi dibagi 3 ya. Oke.
peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang PPH itu membagi objek PPH final dalam beberapa jenis, guys. Yang namanya objek PPH final ini banyak, guys, ya. Banyak sekali, guys. Kenapa? Karena untuk beberapa jenis penghasilan ini atau usaha ini, usaha yang di bidang nanti akan disebut, itu memang secara cara dia berusaha, ya, itu agak rumit, guys. Saking rumitnya akhirnya, udah dikecualikan saja deh dari objek yang umum gitu kan, itu pajak tersendiri. Ya, atau juga karena suatu pertimbangan tertentu, guys, bisa dicek nanti di peraturan pelaksanaan ya. Oke ya. Nah, objek PPH final ini dibagi menjadi dua cara. Ada yang melalui objek pemotongan, ya, berarti melalui mekanisme withholding tax. Ingat, guys, ya, materi-materi awal, guys, di dasar-dasar perpajakan. Silakan dicek di Ampex Channel terkait dengan materi yang bersangkutan. Lalu ada juga penghasilan yang dikenai PPH final yang disetor sendiri, guys. Oke, kita yang pertama, guys, yang menjadi objek pemotongan dulu ya, kita akan kupas ya. Itu adalah terkait dengan uang pesangon dan tebusan pensiun yang dilakukan secara sekaligus. Silakan dicek di PP nomor 68 tahun 2009. Lalu juga ada objek yang diterima orang pribadi, guys. Yang diterima orang pribadi ya, dividen yang diterima orang pribadi. Dia dikenakan PPh 10% final. Oke, berdasarkan PP nomor 19 tahun 2009. Lalu ada lagi imbal hasil dari kita menanam uang ya di dalam bunga deposito tabungan atau sertifikat Bank Indonesia, tapi kayaknya jarang ya kalau orang pribadi ya. Kalau nggak bunga tabungan atau bunga deposito, itu juga dikenakan final, guys. Jadi di PP nomor 131 tahun 2000 dan PP 100 kalau nggak salah ya. Oke, lalu ada penghasilan dari sewa tanah dan atau bangunan berdasarkan PP nomor 34 tahun 2017. Lalu juga orang pribadi juga bisa ya melakukan jasa konstruksi. Orang Indonesia ini luar biasa, guys. Dia nggak pernah sekolah gitu ya, tapi bikin rumah, bikin bangunan bisa, guys. Beberapa daerah ada tuh yang jagoan-jagoan begitu. Lalu ada juga, ini kalau misalnya ya si orang pribadi menerima bunga obligasi dan diskonto obligasi, yaitu dalam PP 16 tahun 2009 diubah lagi dengan yang bunga obligasi diskonto obligasi ini yang PP 100 tahun 2013. Oke, yang tadi jasa konstruksi PP 51 tahun 2008, guys ya. Kemudian ada juga penjualan saham di bursa, ini kayaknya orang pribadi jarang ya, biasanya TBK perusahaannya yang jual saham. Oke, bunga simpanan koperasi, guys. Ini mungkin sekali orang pribadi dapat penghasilan ini. PP nomor 15 tahun 2009. Lalu ada, ini saya nggak tahu, usaha pelayanan penerbangan luar negeri. Apakah ada nih melakukan orang pribadi? Ya, bisa jadi ada, tapi ini juga dipotong final. Lalu ada juga usaha pelayaran dalam negeri, guys. Juga dikenakan final. Dipotong oleh pihak lain. Nah, kemudian ada juga penghasilan yang disetor sendiri, guys. Dikenakan final tapi setor sendiri. Misalnya apa? Pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, atau nama lengkapnya PPHTB, guys. PP nomor 34 tahun 2016. Jadi kalau kita jual beli rumah, si pembeli kan nanti kan jual aktenya, balik nama, guys. Namanya BPHTB. Biaya perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Nah, yang dikenakan PPh final sendiri ini adalah penjualnya, guys. Karena dia mempunyai mengalihkan tanah dan bangunan, maka dia wajib menyetor sendiri PPh-nya. Namanya, nama lainnya, nama lengkapnya PPHTB, guys ya. Silakan dicek PP nomor 34 tahun 2016. Lalu kalau ada yang melakukan evaluasi, ini kayaknya jarang juga bisa corporate ya. Oke, saya skip untuk evaluasi aktivitas tetap. Oke, nah ini dilakukan kemarin ya, zamannya tax amnesty kalau nggak salah. Pengenaan PPh atas penghasilan WP yang memiliki nilai bruto. Oh, ini setelah tax amnesty. Ya. Oh, bukan, guys. Yang amnesti yang harta bersih terkait tax amnesti kurang diungkap dalam surat penyata atau tidak diungkap dalam SPT tahunan. Berdasarkan PP nomor 36. Jadi, kalau amnesti kemarin kan resmi ya, bareng-bareng. Nah, sekarang ini ada lagi amnesti sendiri-sendiri, guys, bisa. Berdasarkan PP nomor 36. Yang ternyata asetnya belum pernah dinyatakan di SPT tahunan atau kurang diungkap dalam surat pernyataan. Iseng banget buat apa sih? Hati-hati, guys. Kita ini kan diawasi ya setiap orang itu oleh KPK, guys. Saya setuju sekali dengan KPK. Jadi kalau mau bersih gitu ya tentunya harus ngaku ada aset yang belum dilaporkan dalam SPT. Atau kita kemarin amnesti udah ikutan ternyata kurang dalam surat pernyataan. Ya silakan ungkap sendiri. Ini juga lumayan pajaknya ya. Store sendiri juga. Nah, oke, yang
Sebelumnya tadi itu adalah penghasilan memiliki peredaran bruto tertentu. Kemarin kita sempat bahas di unboxing tax rule ya, atau di memahami dampak pajak akibat pandemi COVID-19. Itu adalah PPh final 0,5%. Bisa store sendiri, bisa dipotong pihak lain. Nah, itu yang dimaksud, itulah jenis-jenis penghasilan yang dikenai PPh yang objek PPh final. Penghasilan yang bukan objek pajak bagi orang pribadi, guys. Ya, penghasilan yang bukan objek pajak bagi orang pribadi ini hanya beberapa saja, guys. Intinya di sini, bila ya menerima bantuan, sumbangan atau zakat, tapi ada syaratnya ya, tidak ada hubungan dengan pihak-pihak yang memberikan bantuan sumbangan zakat tadi dengan hubungan kepemilikan, hubungan ke perusahaan, tidak ada hubungan darah, baik gitu ya guys ya. Jadi tidak ada hubungan guys dengan pemberi bantuan sumbangan atau zakat. Oke. Kemudian juga hibah harta. Hibah dari orang tua ke anak atau dari anak ke orang tua. Jadi harus garis lurus guys, 1 derajat. Oke. Bukan garis ke samping ya, saudara ya. Jadi kalau misalnya ingin memberikan rumah nih ke kakak atau ke adik kita, gimana cara supaya nggak kena pajak? Ya serahkan dulu ke orang tua, atau orang tua yang nyerahin ke adik atau kakak kita. Oke guys, tapi jangan salah, walaupun legal guys, ongkosnya mahal. Kenapa? Yang namanya hibah kan butuh akte guys, gitu ya. Jadi pajak ini guys ada konsekuensinya. Ya, jadi kalau misalnya memang mau aman secara pajak, ya jangan mensiasati guys, ikuti aturannya. Jangan dibuat seolah-olah hibah gitu dari orang tua ke anak tadi ya, ke kakak atau ke adik. Jangan begitu guys. Ya jadi kita harus benar-benar by the rule, aturan pajak. Kalau bukan kita yang patuh siapa lagi kan gitu ya. Oke, selanjutnya adalah ini yang tadi hibah. Ya, tadi hibah ada garis lurus ya. Kalau warisan nggak ada syarat ya. Ya, bisa aja orang tua ngasih warisan, anak ngasih warisan ke paman, kan boleh-boleh aja. Asal ada aktenya, balik lagi ya, asal ada kewaris. Nah sekarang pilih mana? Pilih warisan atau hibah dari orang tua? Bedanya di mana? Kalau warisan, orang tua kita sudah meninggal. Kalau hibah belum. Jadi jangan berharap warisan guys ya. Oke guys, ya. Jadi berharap hibah saja, orang tua kita masih ada guys, gitu loh. Oke ya, lalu imbalan berupa natura dan kenikmatan. Oke, ini memang dikecualikan dari penghasilan. Misalnya apa nih natura kenikmatan? Bukan penghasilan, bukan objek pajak bagi orang pribadi. Setiap bulan guys dikasih beras sama kantor misalnya. Beras, minyak, gula, sembako lah dikasih. Nah, karena itu berupa natura kenikmatan, maka bagi kita, bagi pegawai si penerima itu bukan objek pajak. Oke. Nah, kemudian guys, penggantian asuransi kesehatan, kecelakaan, kematian, gugur dan asuransi beasiswa. Jadi pada saat kita menerima manfaat asuransi, itu tentunya bukan objek pajak, guys. Kenapa? Ya kita lagi menerima manfaat, artinya kan lagi butuh, ya nggak sih? Lagi butuh banget nih, gitu kan. Misalnya kita kesehatan, karena sakit gitu ya, dapat asuransi kesehatan, ya kan? Nggak mungkin kan jadi objek pajak. Orang pajak dari kantor pajak datang tiba-tiba nagih, bikin emosi guys. Jadi asuransi ini guys, ya saat sebelum menerima manfaat sudah dipotong. Misalnya gini, kantor bayarin pegawainya asuransi. Nah saat bayar premi asuransi guys, maka sudah dipotong pajak menjadi penghasilan bruto dan nanti itu diperhitungkan sebagai PPh orang pribadi. Oke, jadi pada saat kita menerima manfaat penggantian asuransi tadi, kesehatan, kecelakaan, kematian, gugur dan asuransi beasiswa, maka itu bukan objek pajak. Oke, Undang-Undang PPh menyebut itu tadi, kesehatan, kecelakaan, kematian, gugur, beasiswa. Di luar asuransi tadi, gitu ya, atau secara substantif mungkin namanya beda, tapi maksudnya sama. Kan bisa aja ya istilahnya beda, tapi maksudnya sama. Kesehatan, kecelakaan, kematian, gugur, beasiswa. Di luar asuransi yang 5 ini, ya itu menjadi objek pajak. Jangan lupa undang-undang yang ngomong ini guys.
asuransi kesehatan, kecelakaan, kematian, diguna, dan beasiswa. Di luar asuransi yang 5 barusan, itu menjadi objek pajak. Oke? Itu ya, oke. Sekarang, apa sih bedanya asuransi sama pensiun? Kalau asuransi yang barusan ya, saat bayar premi, sudah dipajaki. Menjadi penghasilan bruto. Kalau dibayarkan oleh perusahaan ya, kalau dibayarkan oleh perusahaan. Maka bukan penghasilan bagi si pegawai, sebanyak 5 asuransi yang tadi saya sebut. Oke? Kemudian guys, kalau pensiun gimana? Kalau pensiun saat bayar ya dibayari misalnya, itu belum kena pajak guys. Kenapa? Kan manfaatnya belum. Kita belum butuh gitu loh. Pada saat kita menerima uang pensiun, ya misalnya melalui lembaga gitu ya, melalui lembaga, maka nanti lembaga itulah yang nanti akan memotongkan pajak atas pensiun kita. Gitu ya. Oke, itu beda asuransi dengan pensiun. Jadi kalau asuransi dipotong pajak di depan, kalau pensiun dipotong pajaknya di belakang. Kalau asuransi tidak dipotong pajak saat menerima manfaat, ya tidak dipotong pajak saat menerima manfaat. Kalau pensiun, oke, dipotong pajak saat menerima manfaat. Itu bedanya. Nah kemudian juga yang bukan objek pajak guys, bagian laba dari CV, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi. Jadi bila menerima penghasilan ini, maka bukan objek pajak. Oke, ada 5, 6 ya buat orang pribadi ya. Ada 6 jenis guys. Penghasilan yang merupakan objek PPh non-final, artinya yang non-final berarti di luar yang tadi kita sudah sebutkan ya, yang sudah disebutkan tadi di bagian objek PPh final atau penghasilan non-objek PPh. Nah, jadi dalam SPT guys, yang dikenakan PPh objek non-final itu adalah pertama sebagai pegawai guys ya, penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, atau juga untuk para profesional juga ya, yang melakukan kegiatan pekerjaan bebas guys, profesional. Lalu hadiah, hadiah itu harus diperhitungkan guys sebagai objek PPh non-final. Lalu bagi pengusaha di sini bila ada laba usaha juga harus dilaporkan dan diperhitungkan sebagai penghasilan. Kemudian keuntungan karena pengalihan harta. Nah, hartanya tentunya di luar tanah dan bangunan ya, karena tanah bangunan kan sudah dikenakan PPh final. Kemudian juga ada penerimaan kembali pajak yang sebelumnya sudah dibebankan sebagai biaya. Ini juga sama buat pengusaha guys. Lalu penghasilan bunga itu juga harus di luar bunga tabungan deposito berarti ya, dari bank ya, bunga pinjaman guys. Oke. Kemudian ada royalti itu juga harus diperhitungkan bila dia punya penghasilan royalti. Lalu penghasilan dari sewa harta itu juga harus dilaporkan. Kemudian ada penerimaan perolehan berkala. Sewa harta tadi di luar tanah bangunan guys ya. Kemudian bila ternyata dia melakukan pinjaman kemudian dibebaskan, maka pembebasan utang itu juga wajib diperhitungkan. Kemudian bila ada keuntungan karena selisih kurs itu juga merupakan penghasilan bagi orang pribadi. Dan terakhir, adanya tambahan kekayaan neto yang belum kena pajak. Nah ini juga hati-hati guys ya, karena ada amnesti sporadis yang tadi sudah disebutkan ya di materi objek PPh final guys, yang belum dilakukan di SPT maka itu dikenakan PPh bersifat final. Jadi untuk yang tambahan kekayaan neto ini bila ada guys, maka harus bayar PPh final yang sudah disebutkan tadi di materi objek PPh final. Nah itu guys materi mengenal pajak penghasilan dan objek pajak, dan di sini ini sebetulnya bisa dibilang dasar-dasar PPh ya. Di sini ini kita awalan untuk orang pribadi terlebih dahulu.
Dan masih banyak guys ya bahasan dasar-dasar pajak ini guys, karena yang namanya pajak itu luas sekali. Ya, ini kita baru dasar-dasar PPH, nanti ada lagi dasar-dasar PPM. Dasar-dasar PPH juga nanti karena ini orang pribadi, kita akan mengupas penghitungan atau mungkin komponen-komponen terkait dengan PPH orang pribadi beserta keluarganya guys. Istrinya gimana, anaknya punya penghasilan gimana. Nantikan di video berikutnya guys ya. Oke, sekali lagi guys, jangan lupa subscribe di bawah ya. Oke, sampai jumpa lagi di Q&A perpajakan, teks basic, dasar-dasar perpajakan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.